23279. Di sini saya bersama Ibu Mintia. Ibu Mintia sebagai pemilik lembaga Les Privat Mandiri Utami. Les Privat Mandiri Utami. Nah, yang punya anak kecil nih, kalau mau diprivatin silakan ke sini ya. Di sini tuh udah ada 2 cabang ya, Bu? Iya. Gimana? Di Gede Gada, di Tak-Takan ya, lingkungannya Kampung Dialang. Walaupun Gede juga masih kecamatan Tak-Takan, tapi kampungnya beda kampung ya. Jauh, jarak tempuhnya jauh dari sini ke Gede. Nanti kan bisa juga kalau nggak salah tuh lagi buka pendaftaran. Nah, langsung saja ya, saya akan mewawancarai narasumber kita itu, yaitu tadi siapa bilang? Ibu Mintia. Ibu Mintia. Seringkali anak-anak bilang Ibu Mimin. Jadi murid Ibu dulu. Oh iya, ya Allah, iya. Ibu dulu tahun berapa Mbak? Pas ada di RA. Iya dulu. Ya alhamdulillah, senang sekali saat ini saya diwawancari sama murid saya sendiri ya. Dulu yang di samping saya ini, dulu saya mendidik, ternyata alhamdulillah sekarang anak saya sudah jadi mahasiswa. Bu ya. Iya, boleh. Ibu kan udah punya sendiri, sejak kapan Ibu? Dulu saya mengabdi di RA. Setelah itu saya karena pindah rumah, jadi saya lepas mengabdi ngajar di RA. Akhirnya Allah beri jalan, saya mendirikan sebuah lembaga non formal, yaitu Les Privat Mandiri Utami ini. Alhamdulillah berdiri sudah ada sekitar 5 tahun. Lama ya Bu? Udah lama. Berdiri udah lama, 5 tahun. Sendiri aja kan? Dulu saya menjalankannya sendiri karena alhamdulillah tahun ketemu tahun murid saya bertambah, jadi saya menambahkan sebuah tenaga, yaitu 2 orang. Dan tahun sekarang akhirnya karena murid juga banyak, saya nambah lagi sekitar 3 orang. Jadi sekitar 5 guru yang mengelola bareng-bareng di sini sampai saat ini. Kalau di cabang itu sama Ibu? Di cabang baru ada 2 guru. Jadi bunyinya bolak-balik ke sana kontrol. Iya, jadi tetap di sini dikontrol ya. Di sana ya Bu Mimin karena tinggal di sana, jadi kebanyakan di sana. Jadi Bu Mimin di sini karena ada yang dipercayain, jadi ditinggal pun istilahnya Bu Mimin udah agak tenang. Jadi di sini cuma cukup dikontrol. Iya. Terus ada program Mbak? Di lembaga yang saya kelola ini dulu programnya cukup satu ya, cuman program Calistung untuk anak usia dini dari 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun yang jenjang mau masuk SD. Karena peminatnya alhamdulillah banyak, jadi guru-guru saya kembangkan lagi potensinya untuk kita remukan kembali, ngambil program yang kedua, yaitu program mata pelajaran khusus untuk anak SD yang tidak mampu dalam bidang studi matematika, bahasa Indonesia. Jadi di sini ada les untuk anak-anak SD juga. Terus terus gimana hubungan antara Ibu sama karyawan? Jadi alhamdulillah, terutama itu kita itu antara karyawan di sini sama yang punya lembaga, saya sendiri, itu yang paling utama yaitu silaturahmi ya. Silaturahmi antara karyawan dan yang punya lembaga itu harus erat. Kompaknya itu harus erat, karena tanpa kerjasama itu lembaga itu tidak bisa berjalan dengan baik ya. Jadi topik utama itu antara guru, antara karyawannya juga harus erat, kerjasamanya antara lembaga yang punya lembaganya juga harus erat, karena kurvanya itu harus baik juga gitu, ya kan? Karena emang perkembangan anak itu enggak satu guru, jadi guru yang lain pun harus tahu perkembangan anak yang satunya. Jadi biar mengoreksi dari yang dia pegang juga, kurangnya apa nih murid saya, murid kamu kurangnya apa nih. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi emang harus erat antara lembaga, guru, karyawan ya. Saya bilang guru itu karyawan ya. Nah, antara karyawan harus erat kekompakannya itu. Kalau tidak kompak ya susah. Kalau biasanya kan kita kan setiap hari nggak mungkin tuh mulus-mulus aja. Iya, kita iya. sama konflik. Ah, Ya itu kayak karyawan lain menghadapi satu kedekatan seorang guru sama siswa kayak gimana. Nah, jadi antara saat saya ngasih tahu dari awal ya, saat ada yang melamar di lembaga saya untuk menjadi karyawan di sini, terutama saya paling koreksi itu nilai kesabaran dia. Saya tidak butuh guru itu cerdas, pintar. Apakah dia bisa nggak menangani sebuah siswa? Bisa nggak sabar menangani anak-anak? Karena kalau tidak sabar untuk menjalankan dia mengajar di sini tidak bisa, karena yang kita hadapi kan anak-anak usia dini, masa-masa golden masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tidak bisa kalau yang megang itu tidak sabar, karena kalau gurunya tidak bisa punya jiwa sabar, perkembangan anak saya nanti gimana, anak didik saya, terutama kan kayak gitu dulu. Insya Allah kalau gurunya sabar, kalau masalah untuk mengasah itu kembali lagi ke si lembaga yang mengarahkannya. Kalau masalah pengajaran, Motivasi bu sama karyawan yang ngeluh kayak gitu. ngeluh. Ini kan kan pasti nih ada karyawan yang Nah, saya capek. nah sering saya biasa koreksi ya, mengkoreksi siswa dan guru itu seminggu sekali. Jadi disitulah mengkoreksi guru, siswa ada apa gitu, kita remukan kembali antara yang punya lembaga, antara guru ya. Misalnya Bu Mimin, saya stres nih, saya ngadepin si A nih, ada murid saya si A ini suka nginjek-nginjek meja. Nah, saya selalu kasih arahan, anaknya kayak gimana, usianya berapa tahun, kamu panggil orang tuanya, ada problem apa di rumah, nanti bakal ketahuan. Kalau kembali lagi ke IQ, jadi nanti kita musyawarah bareng-bareng gitu. Nanti kita pecah solusinya bareng-bareng. Jadi setiap minggu itu pasti kita selalu koreksi bareng-bareng. Jadi nggak asal kita ngajar. Jadi emang setiap minggu tuh saya harus dapat dari ibu gurunya, kamu ngajar berapa orang, 3 anak, udah berkembang berapa orang, misalnya udah berkembang 1 orang, yang belum berapa orang, yang bermasalah berapa orang. Jadi saya tahu gitu. Setiap guru itu yang dipegang itu, jadi saya tahu kurangnya di mana gitu. Nah, nanti bareng-bareng kita bantu solusinya. Kalau memang ada sebuah konflik antara siswa, anak ya, antara anak-anak dan gurunya gitu. Paham ya? Terus sampai apa sih motivasi Mimin sampai saat ini sehingga begini motivasi? Nah, itu motivasi ya. Motivasinya karena panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Kenapa Bu Mimin kok mau sih ngembangin sebuah lembaga les privat untuk anak-anak usia dini? Motivasinya apa sih? Yaitu motivasinya dari dulu itu susah ya. Panggilan jiwa, saya nggak memikirkan materi berapa, dapat berapa, saya tidak. Yang saya tanam dari dulu sampai saat ini karena saya cinta dunia anak-anak. Makanya sampai saat ini saya mau menjalankan, sampai saya udah berumah tangga, saya masih menjalankan ya karena niat saya ibadah, niat saya panggilan jiwa. Saya tidak mau terlepas ini walaupun saya sudah berkeluarga. Karena niat saya ya ibadah. Kalau ibadah tidak ada ukuran, materinya berapa, gaji berapa, honor berapa, tidak ada, karena niatnya lillahi ta'ala. Dasarnya karena lillahi ta'ala, karena saya cinta. Nah, makanya saya selalu kasih arahan ke karyawan saya, ke guru-guru saya, kerja jangan mencari sebuah materi dulu, mencari ilmu dulu.
nanti kalau ilmu sudah didapat, insya Allah materi akan ngejar kita. Jadi saya ngasih tahu seperti itu terus, pondasinya ke guru-guru yang ada di lembaga saya. Jadi asah dulu ilmu kamu di sini. Jadi tidak usah cari materi honor berapa, yang penting ilmu dulu kamu dapatkan. Insya Allah kalau ilmu udah datang, insya Allah materi akan mengejar kamu, bukan kamu ngejar materi, ngejar honor. Nanti honor yang akan ngejar kamu sendiri dengan sendirinya. Jadi karena motivasi saya mendirikan ini, karena ya intinya ya karena panggilan jiwa, karena niat saya ibadah, makanya saya terus di sini mengembangkan dunia pendidikan anak-anak karena ingin mencerdaskan anak bangsa. Udah ya? Ada lagi nggak? Ya, Ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.